وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini Bapak Ibu tinggalnya di Yaman. Nama tempat tinggal itu Al-Ahqaf atau bukit berpasir. Nah, kaum Ad ini Pak, mereka itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Jadi kalau kita lihat Pak di Google peninggalan kaum Nabi Hud, itu kita akan melihat gunung pun di apa sama mereka Pak, didirikan oleh mereka. Apa istilahnya Pak, nama di apa? Dipahat gunung, dibuat istana Pak. Begitulah Allah memberikan kekuatan kepada kaum Nabi Hud ini. Perawakan tinggi besar semua ya Pak. Mereka ini udahlah kuat, bukan bodoh. Biasa kan orang kalau kuat Pak, ada dia bodoh. Ini semuanya bagi kaum Hud itu dikasih oleh Allah. Tinggi besar, cerdas, badan sehat, kekuatan di atas rata-rata. Pokoknya tidak ada yang berani Pak, kaum-kaum lain kalau sama kaum Nabi Hud nyerah mereka. Mereka sangat kuat dan memang belum pernah dikalahkan. Sampai Bu, karena kuatnya mereka ini di dalam Asy-Syu'ara 134, di sini apa kata Allah? Kalau kalian menyiksa sebagai orang yang kejam dan bengis. Oh, jadi Pak, udah kuat, tinggi, besar, kejam dan bengis. Pokoknya betul-betul habis orang dibuatnya. Jadi dari sini kita bisa melihat mereka semua diberikan kenikmatan oleh Allah. Badan tinggi besar, otak cerdas, bumi yang subur. Inilah sejarah Pak, Yaman itu tumbuhan subur, tanah hijau, sungai mengalir. Dan mereka sangat kaya, ternaknya banyak. Cuman inilah, kalau kita dikasihkan Allah nikmat sebanyak ini, nah itu yang dikhawatirkan tuh Pak. Bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Jadi kalau kita ini Bu, dikasih Allah rezeki sekian, kita minta tambahan kepada Allah dengan jalan yang diridhoinya, kemudian bersifat qanaah, kalau dapat tidak terlalu bergembira, kalau hilang tidak terlalu bersedih, insya Allah aman. Kalau kita siap untuk kaya Pak, pasti akan diberikan Allah kekayaan. Nah, jadi inilah Bu, jangan kita bangga kalau kita dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Kadang justru mengeraskan hati. Tantangan dakwah para nabi dan rasul ini Pak, rata-rata orang kaya Pak. Tantangan mereka orang kaya. Orang kaya lebih mudah untuk mempengaruhi orang daripada orang miskin. Dulu udah pernah kita sampaikan Pak, kalau orang miskin yang ngomong Pak, tidak didengar orang Pak. Kita tambahlah AC, maunya nih Pak pengurus agak panas kalau hari Jumat tuh. Kau ya tidur kayak kipas angin, masuk angin ke AC, pula mau ditambah, tidak didengar orang Pak.
Tapi coba kalau orang kaya ngomong, kita tambahlah, terserah Pak Haji, Pak Haji. Tambah bagus juga, pokok mana yang bagus sama Pak Haji? Nah, beda memang Pak. Perlakuan itu pasti berbeda. Jadi ini yang membuat para nabi dan rasul itu sulit untuk berdakwah itu, karena selalu ditantang oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang kuat. Nah, cuman banyak orang tidak tahu Pak, bahwa kekuatan mereka itu, kecerdasan mereka, bumi yang subur itu datangnya dari Allah. Dan banyak mereka menganggap karena kecerdasan mereka lah mereka bisa mencari dunia ini. Mereka cerdas karena kehebatan mereka, mereka kuat karena kehebatan mereka, sehingga mereka lupa bahwa Allah yang memberikan. Termasuk dulu kalau zaman Nabi Daud, siapa Pak? Jalut. Jalut itu raksasa tuh Pak. Sampai Pak ya, ketika perang Badar, Rasulullah risau. Islam baru 2 tahun di Mekah ini, mau ndak diajak perang? Sampai kata para sahabat, kami bukan seperti kaum Nabi Daud. Pergi 7.000, tinggal 300. Saking takutnya Pak. Kan diuji Bu di jalan. Ini ada air. Siapa yang hanya mencuci tangan, mencelupkan kaki, berarti dia ikut bersamaku berperang, kata Tolut. Kan Tolut raja Nabi Daud itu. Tetapi siapa yang meminum airnya, berarti tidak menjadi pengikutku. Minum Pak, sebanyak-banyaknya minum, tinggal 300 lagi. Nggak mau pergi Bu, karena takut Pak. Jalut itu besar, raksasa. Kalau di film itu film Goliat Pak. Goliat itulah Jalut itu. Nah jadi Bu, menengok tinggi besar, tidak ada yang berani maju. Makanya Tolut mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Jalut, aku nikahkan dengan putriku. Anaknya cantik Pak. Maju Nabi Daud, umur 13 tahun baru Pak. Aku, kata Nabi Daud. Pakai apa cuma Nabi Daud mengalahkannya? Ketapel Pak. Jadi sekuat-kuat orang, matinya rata-rata hina Pak. Hina matinya. Cuman satu Bu, akhirnya menyesal, yaitu Samson Pak. Sam'un itu Pak. Samson itu umat Nabi Musa tuh Pak. Punya kekuatan, tapi kekuatan dipakai untuk menegakkan agama Allah. Jadi Jalut ini Bu, 3 kali ketapel sama Nabi Daud, pecah topeng besinya itu Pak. Langsung ambruk, jatuh Bu. Ternyata ada titik lemahnya. Mau sekaya apa orang Bu, dia merasa bahwa dia yang mendapatkan harta itu karena kecerdasannya. Korun Pak. Korun itu Pak, umat Nabi Musa Pak. Paling bagus suara kalau membaca kitab. Tetapi begitu hidupnya berubah, melejit kaya, kadang ada orang nih Pak, memang di antara adik-beradik Pak, kan tidak semuanya dikejar duit. Pasti ada 1 atau 2 orang lah yang dikejar duit. Selebihnya rezekinya biasa aja. Nah, jadi termasuk tuh Pak, Korun ini usaha dikit, tetapi duit masuk banyak Pak. Mudah dia dapat duit itu. Sampai banyaklah yang menggendong kunci-kunci kekayaan Korun ini. Akhirnya dialah yang nantang Nabi Musa Pak. Kalau memang lebih mulia kau daripada aku Musa, buktinya aku kaya, kau miskin. Itu jadi patokan tuh Pak. Makanya orang Islam itu kalau bisa ada kesempatan untuk kaya, kayalah Pak. Jangan sampai miskin. Ini kadang orang kan menyalahartikan Bu, zuhud itu ndak kerja, pokok ibadah aja. Bukan itu maksud zuhud itu Pak. Kita keras mencari dunia, tetapi bukan untuk diri kita, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Itu yang zuhud tuh. Kayalah Pak. Nah akhirnya apa Bu? Korun yang hartanya sebanyak itu diajaknya Nabi Musa mubahalah Pak. Mubahalah lah kita. Kalau memang kau yang betul, kau akan ditenggelamkan di bumi. Kalau aku yang betul, kau pun akan ditenggelamkan. Dibawalah seluruh pengikut Korun, seluruh pengikut Nabi Musa. Berdoalah Nabi Musa alaihissalam, ya Allah. Pertama Korun yang berdoa Bu, tidak ngapa-ngapa bumi Pak. Begitu Nabi Musa yang berdoa, ya Allah,
tenggelamkan korun sampai mata kaki. Tenggelam mata kaki, Pak. Ah iya nih. Tenggelamkan sampai lutut, tenggelam lutut. Tenggelam sampai leher. Begitu sampai leher, jangan ditenggelamkan dulu bumi. Biarkan korun menyaksikan habisnya kekayaannya. Sebenit hitungnya, Pak. Habis kekayaan korun. Waktu tsunami lah, tidak sampai setengah jam, Pak. Orang menabung sampai 30 tahun habis. Jadi jangan pernah kita menganggap karena kaya, karena kuat itu semua dari Allah, bukan dari usaha kita sendiri. Siapa lagi contohnya, Bu? Raja Dikianius. Raja Dikianius ini, Pak, sombong kenapa, Pak? Akhirnya ngaku Tuhan tuh. Tidak pernah sakit. Belum pernah sakit, Pak, selama jadi raja. Makanya ditanyanya kepada menteri-menterinya. Biasanya tidak sakitnya, Pak. Tuhan raja. Tuhan aku ini tidak. Mungkin juga iya. Itu, Pak. Mengangkatnya jadi Tuhan gitu ya. Umumkan kepada masyarakat, siapa yang menyembah aku akan kuberikan hadiah. Banyaklah yang menyembah dia. Nah, jadi makanya kemiskinan itu dekat kepada kekufuran itulah, Pak. Kadang kan kena PHP aja anggota dewan kalau mau maju tuh, Pak. Dikumpulkannya ibu-ibu, bapak, diberinya lah hadiah, Pak. Jangan lupa dia kasih simulasi cara coblos itu, Pak, biasanya. Dapatlah mentega sekilo, beras 2 kilo, gula, minyak. Itu bisikan jamaah apa, Bu? Bapaknya aja lah kita pilih. 2 minggu sebelum pencoblosan datang pula dari partai lain, Pak. Ngasih beras 20 kilo, Bu. Mentega 5 kilo. Bapaknya aja lah. Azab orang dibuatnya, Pak. Kalau kasih hadiah ini ngeri betul kata Rasulullah. Tahaddu tahabbu. Berhadiah-hadiahlah, kalian akan saling mencinta. Kalau betul menggunakannya, Pak, bagus. Masyarakat kena hadiah sama Dikianius menyembah semua sama dia, Pak. Nah, itulah ngerinya, Bu. Bapak dikasih sakit, Pak, bersyukur lah, Pak. Karena kalau Bapak udah tua tidak sakit-sakit, sombong Bapak nanti. Akhirnya jengkal-jengkal kesehatan orang ada berapa umur awak? 40 udah uzur macam ini. Yang saya 60 nih. Jadi sombong kita, Pak. Nah, jadi itulah, Bu. Ini yang dihadapi para nabi dan rasul itu kalau berhadapan dengan orang yang kuat, cerdas. Kemudian kaya pula, Pak. Subur tanahnya. Menjadi tantangan yang tersendiri bagi para nabi dan rasul. Makanya di zaman Rasulullah dulu, Bu, untuk orang-orang kaya yang berdakwah, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, jadi lebih mudah untuk didengar oleh orang. Yang susah-susah nanti ini bagiannya. Kalau untuk kaum bangsawan, Mus'ab bin Umair. Jadi itulah kehebatan Rasulullah itu, Pak, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena kegagalan, apa yang membuat kegagalan Nabi dan Rasul dahulu? Jadi itu yang menjadi pelajaran bagi Nabi, Pak. Letakkan orang pada tempatnya. Ini bagiannya nih. Tidak ada yang satupun luput dari Rasulullah, Bu. Yang jago nipu dijadikan intelijen, Pak. Karena dia hafal lapangan, Pak. Pokok terpakai semuanya. Ada seorang sahabat Nabi itu, Pak, ya. Dia menjual onta ke orang. Misalnya onta satu kandang 1 miliar. Hitung jumlahnya sekian. Pergi dia ke pembeli, Pak. Sampai di pembeli itu ditawarkannya, mau enggak onta sampai di sini 1 miliar. Siapa yang enggak mau, Pak? Enggak ada untung. Semangatlah orang beli ini, Bu. Ayolah, bawa kemari. Bawanya onta tuh, Pak. Sampai ke tempat orang ini ditanggalkannya tali semuanya. Tali ngapa kau tanggalkan? Aku jual onta, cuman tali enggak. Udahlah sama tali dah sekali. Kira berlabah juga dia jadi ya, Pak. Itu jadi intelijen tuh, Bu. Di perang Tabuk tuh terpakai tuh, Pak. Dia disuruh maju masuk ke pasukan musuh. Rupanya pengumuman pemimpin perang kaum Quraisy, Pak. Karena malam sangat gelap, cuaca angin kencang, kita tidak akan tahu siapa yang di sebelah kita, mana tahu pihak lawan. Kalian pegang tangannya, tanya dia dari mana. Dia megang tangan orang duluan, Pak. Kau dari mana? Daripada tangannya yang kena pegang nanti, Pak. Dia duluan. Jadi terpakai semuanya, Bu. Jadi dari pelajaran Nabi dan Rasul itu, di mana letak kegagalannya? Itu yang dibuat Nabi untuk tidak terjadi. Nah, pada masa Nabi Hud ini, Pak, dia menghadapi orang-orang cerdas yang berkekuatan besar. Nabi Hud juga orang terpandang padahal, Pak. Dan dari kecil bersama mereka. Udah tahu akhlak mereka, akhlak Nabi Hud ini baik.
Jadi ketika Nabi Hud menasihati mereka, di sini tantangannya Pak. Karena kita dari kecil sama-sama. Di situ susah juga tuh Bu masuk untuk mendakwahi orang itu. Ala ingus kau dulu lagi ya, tahu aku sama kau nih. Bapak gua aja segan sama macam itulah Pak, susahnya Pak. Jadi kita berdakwah di tempat kita sendiri itu kadang-kadang resikonya juga besar Pak. Kita maksud nggak nyinggung orang, karena dari kecil sama, akhirnya maksudnya jadi menyinggung orang jadinya Pak. Nah, orang-orang cerdas ini Bu ya, bisa dikalahkan orang pakai logika, dijawab juga dengan logika Pak, untuk mematikannya. Saya masih ingat tuh, anak nih merasa dia sangat hebat Bu. Belum ada orang mengalahkan dia kalau debat lagi Pak. Jumpa sama kiai kampung Bu, ndak pula ternama kiai ini Pak. Pak Kiai, bisa Pak Kiai menjawab pertanyaan saya? Saya akan belajar serius soal Islam ini. Belum ada yang bisa jawab. Apa pertanyaan kamu? Kalau memang Allah itu ada, di mana tempatnya? Itu pertanyaan pertama dia Pak. Yang kedua, apa itu takdir? Yang ketiga, iblis dari api. Nanti besok dimasukkan ke neraka dari api juga. Mana terasa sama dia? Udah, kata Pak Kiai ini, udah tampar Pak Kiai ini kok kuatnya Pak pipinya. Bang! Itu jawaban untuk 3 pertanyaan kau. Pak Kiai nak dapat aja, mereka mau tampar Pak Kiai ini keras nampaknya. Sekarang aku tanya sama kau, waktu aku tampar tuh sakit enggak rasanya? Sakit lah Pak Kiai, tolong tunjukkan bentuk apa sakit tuh. Mana bisa saya tunjukkan bentuknya? Sedangkan sakit yang baru sebentar aja enggak bisa kau tunjukkan. Allah tanya tempatnya. Tangguk-angguk lah pemuda itu sampai kesakitan Bu. Itu takdir tuh apa Pak Kiai? Kau ada enggak terbayang kena tampar hari ini sama aku? Enggak, itulah takdir kau. Kau buat pertanyaan macam itu kena tampar lah kau jadinya. Itulah takdir kau. Jadi takdir itu kita yang buat kadang Pak. Tangan aku dari apa? Kulit. Pipi kau dari apa? Kulit. Waktu kulit beradu kulit tadi sakit enggak? Sakit Pak Kiai. Gitu juga iblis. Walaupun dia dari api, dia akan merasakan sakitnya juga. Temenung lah anak tuh. Jadi kadang Pak, tidak selamanya kita bisa menjawab orang dengan dalil. Ada seorang profesor Bu, waduh, ilmu udah tinggi. Nampak dia anak-anak orang muslim sedang main bahagia-bahagia Pak. Ditanya ya, siapa yang buat kalian bahagia? Allah. Udah pernah kalian nengok Allah tuh? Belum? Pernah enggak kalian memegang Allah? Enggak. Tahukah kalian dalam ilmu pengetahuan, apa yang tidak bisa dilihat, apa yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Jadi Allah kalian itu tidak ada. Profesor dari mana tahu? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari lah. Ilmu pengetahuan itu di mana Pak Profesor simpan? Di otak saya. Pernah enggak Profesor dengan otak Profesor? Enggak. Pernah enggak megang otak? Enggak. Berarti betul kata Profesor. Yang enggak bisa dilihat, yang enggak bisa dipegang berarti enggak ada. Berarti Profesor enggak ada otak. Nah, itu cara mematahkannya tuh Pak. Kadang macam-macam buat orang sombong, bu ilmu. Jadi waktu itu ada anak muda, dia ngisi nasihat perkawinan Pak. Dia belum kawin. Datang ustadz yang agak tua, sini kau dulu. Udah nikah Wak tuh? Belum lagi Pak, berani betul ngasih nasihat perkawinan? Kebetulan saya tahu Pak, enggak boleh, kau belum nikah lagi. Ustadz waktu itu ceramah kematian, pernah ustadz mati? Kok macam tahu betul ustadz macam mana bentuk kubur tuh, siksa kubur tuh? Atau menunglah ustadz tua nih jadinya Pak. Jadi kadang Bu, kalangan apa saja bisa sombong. Bisa dia sombong. Nah, tidak terkecuali juga nih orang-orang Nabi Hud akhirnya dengan kenikmatan yang banyak itu Pak membuat mereka menjadi syirik. Justru malah berhala yang disembah mereka. Nabi Hud Pak 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Berarti memang berat dia menghadapi kaumnya itu Pak. Nyepak semuanya. Sampai tidak ada riwayat berapa jumlah yang ikut Nabi Hud itu Pak. Saking sedikitnya. Capek berdakwah Bu. Akhirnya orang-orang miskin yang menerima. Jadi makanya Bu ya, kenapa doa Rasulullah itu, ya Allah
jadikan aku miskin dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Maksudnya itu bukan minta miskin, Pak. Hati itu jangan sampai cenderung kepada kekayaan. Rasulullah tuh kaya, Pak, cuman bukan untuk dirinya, Bu. Bagi-bagi, Pak. Itu maksudnya tuh. Akhirnya rasa simpati kepada orang susah itu tinggi jadinya. Nah, begitu dinasehatinya, Pak, orang-orang kaya ini semua, Bu. Tidak ada yang mau. Apa yang mau kau ancamkan kepada kami, Hud? Silahkan. Apa mau kau ancam kami? Kalau perlu percepat. Udah capek Nabi Hud menasehati, Bu. Tidak juga mereka menyembah. Udah baik-baik dakwahnya tuh, Pak. Bukti kebenaran Allah tuh udah ada dalam diri kalian. Kalian bisa ngantuk di malam hari. Itu adalah bukti nikmat Allah. Kenapa tidak siang hari aja datang ngantuk itu? Kenapa malam mau tidak mau tidur yang tidak bisa digantikan malam dulu, Pak? Bapak Hajar tidur 12 jam, malam tidak dapat tidur tetap tidak akan segar badan. Pokok asal dapat dah tidur malam tu dah enak tu, Pak, badan. Itu bukti kenikmatan dari Allah. Digelapkannya malam, itu bukti keberadaan Allah. Tak bisa kita mengatakan, Pak, ya Allah kalau memang kau benar ada, tolonglah gerakkan tisu ini agak 3 kali. Tak bisa gitu, Pak. Tanda itu dah banyak. Tanda itu sudah banyak, tak perlu lagi untuk menanyakan tentang keberadaan Allah. Ketika kita sedekah, Bu, dapat kita keajaibannya, Pak. Itu kan sudah tanda dari Allah, Pak. Allah balas, Allah buktikan janjinya. Nah, mereka tetap tidak terima. Kami berhala inilah yang membuat kami kaya. Berhala inilah yang membuat kami cerdas. Siapa Allah yang kau maksudkan nih? Tidak terlihat. Kalau ini nampak nih, ini yang kita sembah, nampak kita langsung di depan kita. Jadi itulah kecenderungan orang kepada berhala. Apakah berhala itu sudah tidak ada sekarang? Ada, Pak. Pimpinan, kepala bidang, kepala dinas, wali kota, gubernur itu sekarang dijadikan orang berhala. Itu berhala-berhala modern tuh, Pak. Memang tidak bisa dipungkiri. Orang, Bu, ya, kalau orang miskin pelit, Bu, coba mau naik jabatan, Pak, bayar 200 juta, itu kencang tuh, Pak, ke atas tuh. Jadi orang berbuat baik itu ke atas jadinya, bukan ke bawah. Itu kan berhala, Pak, demi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukan berarti berhala itu tidak ada sekarang. Banyak berhala tuh, Pak. Pokok kalau untuk ini nanti hubungi ini. Kalau mau naik ini sekian setorannya. Kalau mau jadi ini sekian setorannya. Itulah berhala yang disembah orang sekarang. Walaupun dia orang sholat, Bu. Kan gitu juga orang Quraisy dulu mengatakan, kami menyembah berhala ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kan itu alasannya, Pak. Jadi dia sholat juga. Dia tidak tinggal sholatnya, tetapi manusia sudah dijadikannya Tuhannya tanpa dia sadari. Kalau sempat pimpinan yang menyuruh, Pak, siapa azan tidak datang, Pak, dekat dari rumah kadang. Kan udah jadi berhala itu, Pak. Kita yang bilang berhala dalam bentuk patung memang tidak sekarang nih, bentuk pohon tidak, bentuk batu tidak disembah orang. Cuman jabatan itulah yang disembah orang sekarang itu, Pak. Karena mereka menganggap inilah yang akan memperbaiki akhirat dia, padahal itu justru membuat dia tambah jauh. Karena sudah berkali-kali dinasehati tidak mau, akhirnya kata Nabi Hud, bersiap-siaplah kaumku. Aku ini bukan orang gila. Kalian kenal siapa aku selama ini. Aku ini utusan Allah. Aku menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadaku lewat malaikatnya. Jadi aku peringatkan kepada kalian, aku ini hanya sebagai pemberi nasihat. Makanya dikatakan, Pak, agama ini adalah nasihat. Tetapi ingat, Bu, jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Nah, itu pula itu yang makanya, Bu, kalau Nabi dan Rasul dulu menasihati kaumnya rela. Kalau Rasulullah dia memakai teknik, Pak. Maka kata Rasulullah, jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Tapi agama ini nasihat. Agama ini nasihat harus memenuhi 2 unsur, Pak. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Harus benar, harus sabar. Tidak bisa benar aja, Bu. Benar aja jadi kasar kita jadinya. Ada seorang ibu-ibu nanya ke Ustadz, Ustadz, dagangan saya sekarang sepi. Bagaimana ya Ustadz ya? Makanya rajin-rajin ibu sembahyang. Yang dibilang Ustadz ini betul, Pak, tapi tersinggung ibu nih. Karena menganggap ibu ini berarti tidak
sembahyang. Itu kalau benar aja Pak. Kalau mengandalkan benar kasar kita jadinya Pak. Dia harus benar, harus sabar. Ibu menasihati suami, dia salah beruduk Bu. Tangan dulu dicucinya baru muka. Udah cuci 3 kali tangan Pak, baru muka. Datang istrinya, bodoh juga lagi udah tua, enggak juga pandai beruduk. Yang ibu bilang betul, tapi sakit hati suami ibu. Caranya bagaimana Bu? Seperti orang kentut, tembak dinding kena hidung. Enggak boleh langsung Pak. Pas sedang makan sama anak, sama cucu, kasih tahu sama anak. Ada diajarkan di sekolah wuduknya sayang. Ada mah, coba gimana caranya? Kan bapak dengar tuh Bu. Muka dulu, salah aku tadi dulu aja nggak terasa dia. Jadi benar dan sabar Pak. Nggak bisa kita ngandalin benar aja. Nah kemudian yang kedua, tidak semua orang yang datang ke kita itu minta nasihat. Dia kadang mau cerita Pak. Jadi kita harus tahu ini orang mau cerita atau minta nasihat. Kalau mau cerita jangan sok tahu kita. Ini baru dia cerita, aku mau buka bisnis laundry Bang. Itu lumayan tuh Bang. Kalau sempat dalam 1 kilo dapat sekian. Nggak usah lagi. Itu udah tutup sudah. Itu tutup. Sakit itu orang dibuatnya Pak. Orang mau cerita, dipatahkannya Pak. Kak, suami aku udah 2 hari ini nggak pulang Kak. Ditelepon nggak diangkatnya, di WA nggak dibalasnya. Cerai aja lah. Aku udah 5 tahun janda, santai aja nih. Orang nggak minta dengar itu Pak. Orang cerita, bukan untuk kita nasihati dia. Dan kadang Bapak Ibu, orang datang ke kita ini bukan minta nasihat, butuh uang Pak. Jangan kasih nasihat. Orang udah jelas lapar Bu. Deka, abang 25% gajinya sekarang terima. Udah makan kecap aja kami udah 2 hari ini Kak. Bawa sholat duha 8 rakaat kan. Sudah tuh perbanyak istighfar. Orang udah jelas lapar Pak. Disuruh istighfar, orang butuh duit. Orang butuh duit untuk makan, amalan dikasihnya Pak. Ada aku dengar Ustaz supaya murah rezeki baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaih tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali. Dalam hadis disebutkan Rasulullah tidak akan menderita kefakiran selama-lamanya. Perbanyak aja itu. Orang lita Bu. Kita suruh zikir dia Pak. Udah datang ke kita jadi butuh uang, kasih uang. Nah Rasulullah menyempurnakan itu Pak. Tidak hanya sekedar nasihat, tetapi dicari caranya Bu, seni memberi nasihat. Makanya Rasulullah tuh Pak banyak jadinya Pak. Cara Rasulullah menasihati itu bagus Pak, tidak membuat orang malu Bu. Contoh, sahabat sedang makan daging onta sebelum masuk waktu asar. Dia udah beruduk semua nih Pak, makan. Ini menunggu waktu asar nih Bu. Nggak lama suatu tercium bau kentut Bu di antara orang nih Pak. Cara Rasulullah gimana Bu? Yang habis makan daging onta beruduk semuanya. Jadi enggak ketara Pak yang kentut tuh Pak. Cobalah sempat dikatakan Rasulullah, kalian masuk lagi ke masjid. Itu yang satu nampak pergi beruduk Pak, yang kentut tadi. Itu cara Rasulullah. Seni menasihati Rasulullah itu yang luar biasa itu Pak. Nah, bukan berarti kita mengecilkan Nabi dan Rasul dulu. Allah kan memang menyuruh Rasulullah pelajari dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah jadi Nabi Hud ini Pak sudah cukup kuat menasehati, membimbing kaumnya. Karena kan Nabi dan Rasul dulu sebatas itu kaumnya Pak, yang mereka kasih nasihat Bu. Tidak juga mau sampai mereka mengatakan tunjukkanlah bukti yang nyata bagi kami Hud. Sampai dibuat nama surat Al-Quran surat Hud itulah Pak, saking bandelnya kaum Nabi Hud itu. Kami tidak akan meninggalkan sembahan kami karena perkataanmu. Jadi bukan karena omongan kau kami tinggalkan kami perkataan persembahan kami tidak akan mau. Kami akan tetap menyembah berhala kami. Walaupun mau apapun kau bilang kami tidak akan meninggalkannya. Nah udah cukup kesabaran, udah dinasihati untuk bertakwa tidak mau, diingatkan Nabi Hud dalam surah Asy-Syu'ara 131 134 Pak. Kalian udah dikasih binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun dan mata air, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi tetap Pak ya, disuruh kita ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Untuk meningkatkan ketakwaan ini Pak, memang harus menyingkirkan hawa nafsu kita dari apa-apa yang kita senangi yang berdosa. Misalnya nih Pak ya, HP yang membuat kita akan berdosa, jauhkan HP itu.
Dan seperti almarhum Syekh Ali Jaber Pak ya, sampai 2 tahun dia tidak memegang HP Pak untuk menjaga perasaan istri. Begitu, biarlah dia nak megang HP. Karena memang Bu ya, resiko kami para pendakwah ini banyak pertanyaan masuk dari WA Pak, dari kalangan bapak-bapak ataupun dari kalangan ibu-ibu. Awalnya kan bertanya Bu, udah beberapa kali bertanya, merasa nyaman ibu nih, dia sementara sedang bermasalah pula dengan suaminya. Akhirnya di hari kelima, alangkah bahagia ya Ustadz ya, kalau suami saya Ustadz, apa enggak berdentang jantung kita dibuatnya Pak. Pasti enggak akan mungkin enggak akan berdentang jantung Pak. Kalau Allah menolong Bu, aman. Kalau enggak, banyak yang lewat Ustadz Pak, banyak yang lewat Bu, sampai akhirnya meninggalkan istri sendiri Pak. Itulah ngerinya Pak. Sampai akhirnya punya tujuan lain. Dibentuk ibu ini biasa aja, lupa duit banyak Pak, bangkit tertarik Pak. Itu ada juga Pak. Amplop diharap enggak seberapa ceramah nih tuh, ya kan? Bagus sama ibu ini lagi. Jadi itu banyak juga tuh Pak. Jadi ujian Bu, ujian cobaan lah bagi para dai itu, seperti itulah Pak. Nah, karena mereka tidak juga mau bertakwa kepada Allah untuk menyingkirkan sesembahan mereka, dicoba lagi oleh Nabi Hud Pak. Kau tidak minta ampun kan kepada Allah, bertakwa udah disuruh, minta ampun kepada Allah, karena Allah ini innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Bu. Jangan pernah kita mengatakan kepada orang macam ini, kelakuan kau tidak diampuni oleh Allah, berarti kita telah memfitnah Allah Pak. Allah itu Maha Pengampun Pak, masa kita fitnah Allah tidak mau mengampuni dosa orang? Ingat Bu, di Mesir dulu pernah kejadian yang dirasakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali ini Pak. Ini kejadiannya tahun 2006. Ada perempuan seksi datang ke kantornya para ustadz-ustadz nih Pak. Perempuan seksi datang Bu, ustadz yang lain mengatakan perempuan kotor kemari pergi. Hanya Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menerima perempuan itu dengan senyum Pak. Silakan masuk, duduk. Diajak cerita sama dia Bu, dinasehati dia lembut-lembut. Sedang akhirnya perempuan nih Pak, kenapa kamu tidak cari masjid dekat daerah kamu saja untuk bertanya? Rata-rata ustadz-ustadz ini kasar-kasar katanya Pak. Dia jijik nengok saya, hanya ustadz yang mau nerima saya. Itulah Pak. Begitu perempuan ini pulang, ustadz yang lain mengatakan mau juga melayani perempuan yang seperti itu, dandanannya, gayanya kok diterima di sini, menghinakan marwah tempat kita ini. Kita ini seperti dokter, yang datang ke kita ini orang sakit. Itulah Pak. Jadi jangan pernah kita merasa apa Bu, jangan sampai menganggap orang berdosa itu tidak akan diampuni oleh Allah. Apa perlu kita menjadi asbab hidayah bagi orang lain Bu. Nengok kelembutan kita Pak, tertarik orang jadinya. Nah inilah dakwah para nabi itu, minta ampunlah kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa. Itu untuk menyemangati orang Bu. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita di masa lalu Bapak Ibu, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Mau sebesar apa Pak? Apa maksud yang pernah kita lakukan? Jangan pernah sempat kita memfitnah Allah, mengatakan kau tidak akan diampuni Allah dosa. Jangan pernah seperti itu. Ini yang diceritakan Rasulullah dalam sebuah hadis. Akhirnya orang yang ahli ibadah masuk neraka gara-gara pernah dia mengatakan kepada abangnya, macam ini kelakuan kau bang, kau tidak akan diampuni oleh Allah dan kau akan masuk neraka. Nah karena mereka tidak mau juga minta ampun kepada Allah, akhirnya apa Bu? Azab ditimpakan kepada kaum Nabi Hud. Pertama apa dulu Pak? Azab yang pertama apa? Hawa panas Pak. Panas saja Bu hari, sampai air kering, binatang mereka tidak bisa minum, banyak yang mati Pak, kena hawa panas itu. Sudah hawa panas Bu, sudah banyak yang mati, di PHP oleh Allah Pak. Allah kasih harapan palsu Pak. Awan berwarna hitam. Malah diejek-ejeknya Nabi Hud tuh Pak. Hud, mana azab tuh tuh wanita mah mau turun hujan lagi. Kata Nabi Hud, terima jatah kalian. Kalian dah berkali-kali aku bilang, jangan sembah berhala, aku suruh bertakwa, udah baik-baik aku ngomong sama kalian. Kalian tahu betul siapa aku.
Nggak juga kalian dengarkan. Nggak perlu Hud, nggak usah kau ancam-ancam. Itu wanita mah. Maka Nabi Hud masuk ke satu tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah. Allah kasihlah bu angin topan selama 7 hari 8 malam Pak. Nggak berhenti-berhenti. Semua mati, semua kaum Hud itu Pak mati Pak. Nggak ada satupun yang tersisa kecuali Nabi Hud dan beberapa orang kaumnya. Dihajar oleh Allah dengan angin topan yang tidak berhenti. Makanya kadang kalau udah angin topan, tsunami, tornado, angin kencang, puting beliung, apa namanya Pak, banjir bandang. Makanya saya setuju kalau Ustaz Somad mengatakan itu kadang azab jadinya Pak. Karena dari dulu tuh Bu, jenis azab tuh seperti itu semua, angin topan, gempa. Umar sendiri kan mengatakan Bu, waktu gempa di Madinah Pak, amat cepat sekali Allah membalas atas kemaksiatan kalian. Jadi memang iya Pak. Dan Rasulullah pernah mengatakan, ketika mau terjadi orang menyerang Mekah, tiba-tiba semuanya dimatikan oleh Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kan tak semuanya ikut menyerang, nanti akan dibangunkan sesuai niat mereka masing-masing. Jadi makanya ketika terjadi gempa, orang soleh pun kena juga. Cuman kadang-kadang orang tidak boleh lah terlalu frontal. Orang sedang dapat musibah, iya maksudnya betul itu musibah, itu bahasa halusnya Pak. Jadi tergantung orang yang terima Bu. Buktinya Bu, waktu terjadi pemboman di Bali, ada juga orang Bali sendiri mengatakan Pak, ya memang kadang kurang ajar orang udah terlalu tinggi. Jadi dia sendiri kadang mengakui seperti itu. Gempa di Palu ya, beberapa hari sebelum itu memang terjadi pesta syirik yang besar-besaran Pak. Malah dibiayai oleh Pemda setempat acara syirik itu. Malam mau acara, selesai sore itu dibuat Allah. Jadi makanya itu bagian dari azab. Nah kalau mau dihaluskan musibah, kan itu jadinya Pak ya. Kalau mau dihaluskan musibah, tapi musibah itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman itu azab jadinya Pak. Sakit pun kita Bu, kalau memang kita orang beriman jadi penggugur dosa, kalau enggak ya azab juga jadinya Pak. Cuman perubahan bahasa saja. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Hud ini tidak terjadi kepada kita umat Islam sekarang. Jangan sampai kita keras hati kalau dinasihati. Dia berbunyi ini Pak Haji. Apa yang menyebabkan orang sombong dan keras hati itu? Nah makanya Rasulullah pernah ada sahabat bertanya Pak, ya Rasulullah, mengapa hatiku ini keras? Kan orang Islam pun banyak hatinya keras nih Pak. Tidak terima pendapatnya pindah masjid ya sholat. Banyak tuh. Itu tanda keras hati loh Pak. Kami ustadz nih kata ibu tidak ada egois. Ada seorang ustadz ceramah Pak, tidak enak mikir banting ya Pak. Itu kan tanda keras hati ustadznya itu Pak. Rusak sound system ibu, dikatuknya orang Pak sama lututnya. Kan ada juga tuh Pak dulu ya Pak ya. Ternyata keras hati ini siapa aja bisa kena Bu. Saya pun pernah keras hati. Saya diundang orang, Ustadz bisa ngisi di pengajian kami Ustadz? Insya Allah bisa Bu. Kalau tidak bisa kami cari yang lain. Itu kayak merasa ditantang loh Pak. Ya udah Bu, cari aja yang lain. Kan keras hati saya namanya tuh Pak. Seharusnya iya Bu, insya Allah saya bisa. Itu kalau lembut hati. Dapatlah Bu rahasianya di hadis ini. Apa kata Rasulullah? Jika ingin melunakkan hati kalian, kasih makan orang lapar. Itu rupanya rahasia Pak. Selama ini kita ngasih makan orang kenyang Pak. Orang penuh makan kita kasih makan Pak. Gimana coba mau lembut hati kita nih Bu? Kalau menjamu orang makan aja itu udah ada pahalanya Pak. Tapi kalau untuk melembutkan hati, memang harus kepada orang lapar. Kemana pula mau dicari orang lapar sekarang? Al-Quran sendiri sudah mengatakan dalam surah Al-Balad Bu. Tahukah kalian perjalanan yang mendaki lagi sukar itu memang susah Pak. Apa yang susah itu? Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Ngasih makan orang di hari kelaparan. Makanya mesti dicari Pak. Nggak bisa ditunggu Bu, memang dicari. Kalau sempat ibu, suami keras hati Bu, carilah orang lapar satu, niatkan untuk bapak. Nanti ibu terkagum-kagum ibu dengan kelembutan bapak. Tapi janganlah ibu takut meninggalkan perangai ya Bang Niaga ini. Lainlah lembutnya sekarang. Tentu Bu, bahagia ibu pokoknya. Nah kita yang udah mendengar ini Pak, memang itulah untuk melembutkan hati. Kalau hati tidak lembut Pak, nasihat pasti mudah masuk. Nasihat mudah masuk Bu. Makanya Bu ya, kalau kita
ingat ada Mullah Al-Fatih namanya Bu. Di saat orang kelaparan Pak, sawahnya pas mau panen Pak. Apa pengumumannya di masjid Bu? Silahkan masyarakat di hari ini, siapapun yang ingin mengambil bahan makanan, saya sedang panen, ambil semua. Tidak diambilnya hasilnya Bu, suruh orang ngambil hasil panen itu semua. Apa keajaibannya Bu? Seharusnya tanah kalau habis dipanen kan tidak bisa ditanami Pak, tapi ini langsung bisa ditanami kembali. Nah, itulah kedahsyatan orang ngasih makan orang lapar itu Bu. Luar biasa, tepat gambaran. Tidak usah ke manusia lagi Pak, ke kucing aja Bu. Gak usah kucing, itu suci lah. Anjing Pak. Ingat seorang pelacur Bu, dia kehausan, turun dia ke dalam sumur, diambilnya air pakai sepatunya. Kemudian dia pas sampai di atas, nampak dia anjing sedang menjilat-jilat pasir basah karena kehausan. Dikasihnya minum anjing itu Pak, tidak jadi untuk dia. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosanya. Itu anjing itu Pak. Yang kucing Bu, ini di Pekanbaru kejadiannya nih. Ini kembali lagi masalah anggota dewan nih Pak. Dia mau terpilih, dia mau maju. Kan dekat kepada masyarakat biasa itu Pak ya. Itu ibu, kalau bapak ibu ada apa-apa, nomor HP saya aktif 24 jam. Jam berapa aja sebelum duduk. Setelah duduk ganti nomor Pak. Tidak kan ada yang aktif lagi. Cobalah kalau tidak percaya. Coba kalau tidak percaya. Ada enggak yang mengunjungi ibu lagi Bu, majelis taklim? Enggak kan ada Pak. Jadi waktu dia mau maju tuh, ibu-ibu itu kan senyum tuh Pak, bukan main tuh Pak, serak senyum tuh Bu. Nanti akan saya belikan ini bahan gamis, ibu-ibu jahit. Ibu-ibu jahit, nanti saya yang bayarkan. Nah, kawan saya tukang jahitnya Pak, semangatlah kawan sampai basah ketiak tiap malam Pak ya, menjahit tuh begadang. Rupanya tidak terpilih bapak tuh Pak. Tidak ada yang ngambil Bu. Sampai tinggal 500 rupiah uang teman saya itu Bu. Saya bilang, kalau soal makan insya Allah aman Pak, nanti kita makan. Cuman mau lihat tidak keajaiban Allah itu seperti apa. Macam mana cara itu kucing itu menggigil tuh Pak. Berapa ada uang bapak? 500 lagi kita. Belikan teri tidak cukup pula. Beli kerupuk. Saking laparnya kucing tuh Pak, kerupuk tuh dimakannya. 2 jam kemudian datang ketua majelis taklim tuh. Entah ngapa Pak, dari tadi itu terpikir-pikir, rugi pula lah bapak rasa. Siapa yang menggerakkan itu Pak? Allah Bu. Diambil semuanya Bu. Saya dapat kabarnya pagi besoknya dari dia luar biasa tak. 500 rupiah ngasih kucing lapar Bu. Begitu cepat balasan Allah. Nah makanya saya salut nengok bapak ibu ini, hatinya lembut semua Pak. Mau duduk di pengajian tiap malam. Berarti bapak ibu ini sudah mengamalkan memberi makan orang lapar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.